Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kelas 8, materi koordinat kartesius. Sebelum belajar, seperti biasa ya, kita mulai dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang posisi titik dan jarak titik. Kali ini kita akan mempelajari posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti nanti garis itu terhadap sumbu X bagaimana dan terhadap sumbu Y bagaimana. Jadi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y bisa kita lihat dari perpotongan garis tersebut. Jadi kalau memotong, jika nanti garis itu memotong sumbu X, maka yang terjadi atau yang bisa kita sebutkan hubungannya adalah pertama, garis yang memotong sumbu X akan sejajar dengan sumbu Y. Dan satu lagi, sifatnya tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini untuk yang memotong sumbu X ya. Nanti kita contohkan di gambar. Yang kedua, apabila sebuah garis memotong sumbu Y, maka sifat sebuah garis itu akan sejajar dengan sumbu X, dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, coba lihat ilustrasi berikut ini dalam diagram kartesius. Ingat ya, kalau yang mendatar itu sumbu X dan yang tegak itu sumbu Y. Misalkan ada sebuah titik koordinat di 3,2. Berarti artinya di X-nya 3, Y-nya 2. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pekan lalu cara menentukan koordinat. Berarti ini titik koordinat misalkan A 3,2. Nah, apabila ada sebuah garis yang melewati titik A ini dan memotong sumbu X. Memotong ya, kalau memotong itu artinya sumbu itu dipotong, dilalui. Nah, kalau memotong sumbu X berarti garisnya tegak seperti ini. Nah, kita anggap kena di 3 deh ya. Nah, seperti ini. Garisnya tegak seperti ini. Kalau memotong sumbu X berarti garis ini nilainya adalah X sama dengan 3. Arti dari X sama dengan 3 artinya garis tegak ini memotong sumbu X di titik 3. Nah, bagaimana sifatnya garis X sama dengan 3 terhadap sumbu Y? Nah, tadi sejajar bagaimana? Yang dimaksud sejajar itu jika dua buah garis sama-sama lurus. Jadi kalau dipanjangkan terus menerus itu tidak akan pernah ketemu. Gitu ya. Terus yang dimaksud tegak lurus bagaimana? Kalau misalkan dua buah garis berpotongan membentuk sudut siku-siku. Jadi sumbu X yang memotong sumbu X tadi kan sifatnya sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X. Ya, berarti X sama dengan 3 sifatnya untuk garis X sama dengan 3 sifatnya sejajar sumbu Y. Berjarak berapa dari sumbu Y? Berapa jaraknya dari sumbu Y nih? Kita lihat 1, 2, 3. Ya, 3 satuan di kanan sumbu Y. 3 satuan di kanan sumbu Y. Nah, kemudian terhadap sumbu X bagaimana? Nah, ini tadi garis X-nya, garis X sama dengan 3.
terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang mendatar. Nah, seperti tanda tambah ya. Nah, gini. Ini X sama dengan 3, ini sumbu X-nya. Kalau yang seperti tanda tambah dan membentuk sudut siku-siku itu namanya tegak lurus. Ya. Jadi kalau memotong di X pasti selalu sejajar sumbu Y, pasti selalu tegak lurus sumbu X. Berarti tegak lurus sumbu X. Ya. Sumbu kita singkat SB ya. Tegak lurus sumbu X berjarak berapa dari sumbu X? Nah, coba kita lihat. Oh, kalau tegak lurus itu tidak ada jaraknya. Ya, berjarak itu kalau sejajar. Gitu ya. Jadi sifat dari nilai posisi garis terhadap sumbu X pada X sama dengan 3 adalah sejajar sumbu Y 3 satuan di kanan dan tegak lurus sumbu X. Selanjutnya, misalkan kalau ada garis yang melalui koordinat 2, min 4. Coba berarti 2, min 4. Berarti ke bawah ya. 2, min 4. Nah, kemudian memotong sumbu Y. Artinya sumbu Y ini dipotong. Ya. 2, min 4. Memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, garisnya memotong sumbu Y begini. Nah, kita panjangkan. Gitu ya. Ini berarti kalau memotong sumbu Y, sifatnya adalah Y sama dengan min 4 garisnya. Gitu. Karena memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu X, X sama dengan. Kalau memotong sumbu Y, Y sama dengan. Nah, dia di koordinat min 4, Y sama dengan min 4. Bagaimana sifat dari koordinat Y sama dengan min 4? Yang pertama, garis Y sama dengan min 4 sejajar. Nah tuh, lurus tuh sama sumbu X. Sama-sama lurus, terlihat ya. Sumbu X-nya lurus mendatar, sumbu Y-nya, Y sama dengan min 4-nya juga lurus mendatar. Berarti sifatnya sejajar sumbu X. Sejajar sumbu X berjarak berapa? Dari sumbu X di bawahnya sumbu X kan? Berjarak berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ke bawah ya. 4 satuan di bawah sumbu X. 4 satuan di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X. Gitu ya. Nah, kemudian kalau memotong Y berarti artinya dia akan tegak lurus dengan sumbu Y itu sendiri. Kalau garis X memotong X tegak lurus. Kalau garis Y memotong Y juga tegak lurus. Berarti sifat selanjutnya dari Y sama dengan min 4 adalah tegak lurus sumbu Y. Nah, kelihatan ya. Baik, selanjutnya kita lihat ilustrasi yang terdapat pada gambar. Nah, dari soalnya, contoh 2.3 diketahui titik A 3,2, B 3,6, C min 5,2. Pertama, kita buat koordinat masing-masing dahulu. Koordinat titik A, kita lihat gambar diagram Kartesiusnya. Koordinat titik A 3,2 berarti berada pada posisi X3 dan Y-nya 2. Berarti ada di posisi kuadran 1 ya. Kita sudah belajar kuadran sebelumnya. Kuadran 1 adalah semuanya positif. Berarti di sebelah kanan tuh titik A-nya. Kemudian titik B, kita lihat lagi di diagram Kartesius, koordinatnya 3,6. Artinya koordinat X-nya 3, Y-nya min 6. Nah, titik hitam yang di bawah kanan ya, itu koordinat titik B. Dia berada di kuadran 4 karena X-nya positif, Y-nya negatif. Kemudian kita tentukan titik C. Titik C berada pada min 5,2. Artinya min 5 di sebelah kiri sumbu X, min 5-nya di sebelah kiri dan 2-nya ke atas. Berarti titik C di sebelah kiri atas ya, di kuadran 2. Nah, diminta adalah yang pertama, jika dibuat garis melalui titik A dan B, kita hubungkan garis titik A dan B menjadi garis hijau. Terlihat ya garis hijaunya.
Bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, garis hijau itu kan garis lurus yang tegak. Berarti karena dia garis lurus yang tegak, berarti dia sejajar dengan sumbu Y. Sama-sama lurus kan dengan sumbu Y, terlihat ya. Berarti posisinya kalau kita sebutkan kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X. Nah, dengan sumbu X dia memotong di angka 3. Terlihat yang garis hijau memotong di angka 3. Memotong di angka 3 berarti artinya tegak lurus. Berarti kalau kita bisa tulis garis AB tegak lurus dengan sumbu X sejajar dengan sumbu Y. Ingat definisi sebelumnya. Kalau tegak lurus itu memotong, sejajar itu sama lurus. Nah, kita lihat yang B-nya. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Garis A dan C kita tarik menjadi garis berwarna biru tua. Kelihatan ya, biru tua agak ungu. Lihat garis yang warna biru, dia garis yang mendatar. Nah, kalau garis mendatar itu berarti posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya, karena dia sama lurus dengan sumbu X, berarti posisi garisnya garis AC sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y, karena dia memotong sumbu Y di 2. Y sama dengan 2. Nah, kemudian pernyataan yang C. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, kalau garis yang BC itu garis yang merah ya. Garis yang merah terlihat garisnya garis lurus yang miring. Ya, miring ke kiri. Nah, kalau dia miring seperti itu berarti dia tidak sejajar sumbu X, tidak sejajar dan tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Tapi posisi garis itu adalah memotong sumbu X dan sumbu Y di min 3, X sama dengan min 3 dan Y juga sama dengan min 3. Terlihat ya, memotong di min 3 dan min 3. Nah, jadi seperti itu ilustrasi gambar yang lebih jelasnya. Selanjutnya, kita coba lihat beberapa contoh soalnya ya. Yang pertama, garis H sejajar dengan sumbu Y dan berjarak 4 satuan di kiri sumbu Y. Sejajar sumbu Y, ingat yang mendatar sumbu X, yang tegak sumbu Y. Namanya sejajar berarti sama-sama lurus. Nah, berarti nanti bentuknya garis H itu lurus seperti sumbu Y. Diberitahukan sebelah kiri 4 satuan. Berarti kita loncat saja 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti berhenti di min 4. Artinya kalau berjaraknya min 4 dari sebelah kiri, kita bikin dulu gambar garisnya ya. Kita bikin dulu garisnya seperti ini. Nah, walaupun ada di kiri sumbu Y, tapi memotong sumbu apa? Memotongnya sumbu X di min 4. Maka nama garis ini adalah X sama dengan min 4. Jadi gitu ya, yang namanya sejajar sumbu Y pasti memotong sumbu X. Nanti kalau yang sejajar sumbu X pasti memotong sumbu Y entah di angka berapapun. Berarti pilihannya adalah yang A ya. X sama dengan min 4. Kemudian contoh soal berikutnya yang kedua. Garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dan melalui titik min 4,2. Berarti kita harus membuat titik koordinatnya dulu. Berapa koordinatnya? Min 4,2. Artinya dari titik pusat min 4 ke sumbu X. 1, 2, 3, 4. Min 4 ya. X-nya min 4. Kemudian koma 2. Berarti ke atas 2. Y-nya ke atas 2. Nah, kurang lebih di sini koordinatnya ya. Kita bikin garis putus-putus. Di sini koordinat dari min 4,2. Yang diminta adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti kalau tegak lurus itu seperti tanda tambah.
Kalau seperti tanda tambah berarti memotong di X atau memotong di Y? Ya, memotong di X ya, karena tegak lurus. Berarti kita tarik garisnya, mirip garis yang tadi jadinya. Nah, begini garisnya ya. Garis yang tegak lurus. Tegak lurus itu pasti di sini membentuk sudut siku-siku. Ya, berarti berapa ini persamaannya? Karena dia memotong di X dan tegak lurus sumbu X, berarti jawabannya mirip seperti tadi. Berarti X sama dengan min 4. Berarti untuk pilihan jawabannya adalah yang D. Jadi bisa dipahami ya bagaimana yang tegak lurus, bagaimana yang sejajar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.